Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ingin kita kaji yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini hidup di Mesir dan beliau wafat juga sama di Mesir. Kami alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sempat kita mengunjungi tempat di mana tinggalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dimakamkan di negara Mesir, dan di sana juga di masjidnya juga dibuat kajian-kajian Bulughul Maram dan kitab-kitab lain yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak kitab-kitab lain, syarahnya Sahih Muslim yang paling terkenal itu juga karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengabdikan hidupnya untuk mengabdi menjadi seorang ahlul hadis. Menjadi seorang ahlul hadis ini memang tidak mudah. Menjadi ahlul hadis bukan berarti tidak hafal Al-Quran, bukan. Bahkan syarat menjadi ahlul hadis itu dia harus menghafalkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sangat banyak. Beliau mengabdikan hidupnya untuk menjadi seorang ahlul hadis dan mengumpulkan hadis-hadis menjadi beberapa kategori. Dan di dalam kitab Bulughul Maram ini dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mengumpulkan tentang hadis-hadis tentang ahkam-ahkam atau hukum-hukum dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita bahas di sini nanti isinya di sini hadis-hadis semua, dan hadis-hadisnya membahas tentang al-ahkam. Ahkam itu yaitu hukum-hukum dari ibadah-ibadah nanti yang kita akan laksanakan di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas setidaknya 5 hadis dalam kitab ini. Kita tidak banyak-banyak, tetapi 5 hadis ini kita akan bacakan dan nanti kita akan jelaskan, dan kemudian nanti bisa ditanyakan bagi yang belum dipahami. Di dalam kitab Bulughul Maram dan mungkin banyak kitab hadis-hadis yang lainnya, banyak sekali kitab hadis yang mengawali pembahasan dalam kitabnya yaitu dengan mengawali kitabut thaharah atau bab tentang bersuci. Mengapa banyak kitab hadis mengawali pembahasannya dari kitab thaharah atau bab bersuci? Karena memang ada di antara orang-orang yang mungkin sholatnya khusyuk, tidak hanya yang wajib bahkan sunnahnya juga, tapi ternyata ceboknya salah mungkin. Atau ada yang umroh mungkin setiap tahun melaksanakan tawaf dan sa'i menuju kota Mekah, tetapi ternyata apa? Mandinya masih salah. Maka dari itu bab thaharah ini selalu mengawali kitab-kitab hadis. Harapannya thaharah ini bisa menyempurnakan bahkan mensahkan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Maka dari itu bersuci ini banyak menjadi syarat sah bagi beberapa ibadah-ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah formal, seperti sholat, seperti umroh, haji dan lain sebagainya, seperti puasa harus suci dulu dan lain sebagainya.
Untuk ibadah-ibadah non formal, oh ada ibadah non formal, ada. Seperti apa ibadah non formal itu? Ibadah seperti berzikir dimanapun, kapanpun, tidak harus dalam keadaan berwudu. Itu kita mau di motor, mau di mobil, mau di angkot sekalipun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk sholat tidak bisa. Karena untuk ibadah-ibadah tertentu yang harus suci tidak hanya dirinya, bahkan pakaiannya juga, atau bahkan tempatnya juga. Jadi ketika kita sholat, badannya harus suci, pakaiannya harus suci, tempatnya juga harus suci. Maka dari itu kitab Thaharah ini menyempurnakan dan mengawali ini semua. Harapannya ibadah-ibadah kita mendapat sah, ya, mendapat kesahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersuci kita dianggap sempurna. Di dalam suatu ibadah ada qobliyah, ada qobla, ada inda, dan ada ba'da. Ada before, ada during, dan ada after. Ada sebelum, ketika, sesudah. Hampir semua ibadah itu ada seperti itunya. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum melaksanakan ibadah itu udah setengah dari keberhasilan ibadah tersebut. Apabila bersuci kita itu sempurna, itu sudah setengah keberhasilan dari ibadah tersebut. Dan nanti setelah ibadah tersebut akan dilengkapi dengan afternya, setelahnya apa yang kita laksanakan. Hampir semua ibadah ada before, ada during, ada afternya. Nah dalam ibadah pun seperti itu. Ya, dalam ibadah ada sebelum. Nah sebelumnya apa? Nah ini Thaharah ini. Harapannya ibadah-ibadah kita ini akan sempurna, akan sah, karena Thaharah kita dianggap sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada program di SD dulu ya, waktu saya SD, kata guru, nah besok ke sekolah bawa sabun dan bawa gayung, katanya. Kenapa? Karena besok hari cuci tangan sedunia, katanya. Cuci tangan sedunia. Kapan hari cuci tangan sedunia ini mungkin diadakan? Mungkin baru-baru ini, tidak jauh. Tapi Islam dari 14 abad yang lalu sudah hadir dengan cuci tangan. Cuci tangan di dalam Islam itu minimal, kalau kita berwudu itu 5 kali kita dalam satu hari. Bahkan ketika lagi Covid ini kan ada gerakan cuci tangan. Islam itu udah dari 14 yang lalu gerakan cuci tangan. Mah kata bu guru, besok bawa sikat gigi harus Pepsodent. Kenapa? Karena kebetulan Pepsodennya datang ke sekolah, ada program apa? Sikat gigi. Biasanya dikasih odol yang warna merah itu, biasanya tuh awal-awal dulu waktu SD, ingat ya, biar bersih katanya gitu. Mereka berkampanye sikat gigi sehari 2 kali. Islam dari 14 abad yang lalu udah berkampanye sikat gigi itu sehari minimal 10 kali. Kapan? Sebelum berwudu dan sebelum sholat. Dengan cara apa? Yasuq, bersiwak. Kalau orang-orang Arab sebelum berwudu gesek gigi, taruh siwaknya di sini baru berwudu. Nanti sebelum sholat, ketika imamnya mengatakan sawu sufufakum, dia ada jamaahnya, makmumnya mengeluarkan siwak, bersihkan gigi, masukkan, barulah mulai
sholat. Tidak hanya sehari 2 kali. Ternyata Islam ini memang mengedepankan kesucian. Beda bersih sama suci. Kalau suci pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dasar dari awal kenapa bab ini bab taharah itu dikatakan di dalam Al-Quran surat kedua ayat 222. Jadi 222. Apa dikatakan di dalam surat Al-Baqarah 222? Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya inna itu harfu ta'kid. Sesungguhnya itu artinya betul-betul. Sesungguh, dengan sungguh-sungguh. Yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dasar inilah Allah sangat mencintai orang-orang yang suci. Maka dari itu kitab bersuci ini diawali dari kitab-kitab, banyak kitab-kitab hadis yang lainnya. Kita masuk ke kitab Bulughul Maram. Mungkin yang membawa kitab bisa membukanya. Atau ini ada saya bawa terjemahan Bulughul Maram, bisa kalau yang tidak membawa boleh. Enggak. Baik. Kitabut Thaharah, yang artinya Kitabut Thaharah artinya kitab atau bab bersuci. Thaharah berbeda dengan nazafah. Kalau an-nazafah kebersihan, kalau thaharah itu artinya bersuci. Jadi suci dan bersih itu berbeda. Kalau suci thaharah, kalau bersih itu nazafah. Maka sering kita dengar an-nazafatu minal iman. Nah, berbeda nazafah dan thaharah. Thaharah itu kitab bersuci. Bab yang pertama yaitu babul miyahi. Babul miyahi itu artinya pembahasan tentang masalah air. Ya. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Artinya air laut itu suci airnya dan halal mayatnya, mayat-mayat yang ada di lautan. Kalau ibu misalkan punya seekor ayam, ayamnya mati misalkan, matinya bukan disembelih, mati kegeleng motor misalkan,